Halo, selamat datang di channel Penilaian ID, Pusat Informasi Media Edukasi Penilaian dan Properti. Bersama saya Asti. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube, yaitu dari Creative Fishing. Pertanyaannya seperti ini. Bu, untuk contoh kasus penggantian tanah untuk proyek LRT Kelapa Gading, kenapa bisa ditetapkan harga yang tinggi sekali, sementara di daerah lain terdampak pembangunan tidak? Mohon jawabannya. Video ini juga sekalian menjawab pertanyaan dari Anju35, kenapa bidang berdekatan tetapi harga bisa berbeda. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita batasi bahwa pertanyaan ini adalah untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ya, termasuk juga pertanyaan dari Anju. Jadi itu saya artikan di sini bahwa kenapa nilai penggantian wajarnya atau nilai ganti kerugiannya bisa berbeda padahal bidangnya berdekatan atau aset yang dinilai berdekatan bahkan bersebelahan. Pertama-tama yang perlu disampaikan adalah bahwa hal ini sangat mungkin terjadi, terlebih lagi karena ini terkait dengan penggantian wajar atau terkait dengan nilai ganti kerugian, dimana seperti yang sudah dijelaskan di video lainnya bahwa nilai ganti kerugian itu terdiri dari dua komponen, dimana masing-masing komponen terdiri dari 5 item. Nah, itu variabelnya sangat banyak sekali, sangat beragam. Jadi kalau kita ulang ya, nilai ganti kerugian ada komponen fisik, non fisik. Di mana komponen fisik terdiri dari yang pertama tanah, yang kedua ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, yang ketiga bangunan, yang keempat tanaman, yang kelima benda yang berkaitan dengan tanah. Sedangkan dari komponen non-fisik itu juga terdiri dari 5 item. 5 item utama, yaitu pertama ada premium, kedua ada solasium, ketiga ada biaya transaksi, yang keempat ada kerugian lain, yang kelima ada beban masa tunggu. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa nilai ganti kerugian yang nantinya akan dibayarkan kepada masyarakat yang terdampak itu item-item atau hal-hal yang dinilai itu sangat banyak sekali. Variabelnya sangat beragam. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya ya, kenapa bisa demikian? Sebagai contoh kita masuk ke contoh pertama. Kita asumsikan ini ada 2 rumah yang sama persis ya, karakteristik fisiknya maupun karakteristik pemiliknya sama persis, tapi yang satu kita asumsikan berlokasi di Kelapa Gading, yang satu kita asumsikan berada di kabupaten di provinsi lain, anggaplah misalnya di Karawang ya. Di sini kita hitung bahwa nilai tanah dari untuk lokasi yang berada di Kelapa Gading lebih tinggi daripada yang ada di kabupaten gitu ya. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa karena dia nilai tanah yang lebih tinggi sedangkan karakteristik yang lain sama, dalam artian dari hasil hitungan itu akan menghasilkan yang sama, tapi di satu sisi yang untuk berlokasi di Kelapa Gading dia memiliki nilai tanah yang tinggi, maka nilai ganti kerugian untuk yang berlokasi di Kelapa Gading akan lebih tinggi daripada yang berlokasi di kabupaten. Kita masuk ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, ini sama-sama berada di Jakarta. Asumsikan masih seperti tadi tanahnya, maksudnya bidangnya sama, karakteristik propertinya sama, karakteristik pemiliknya sama. Lalu misalnya satu berlokasi di Kelapa Gading, yang satu misalnya kita asumsikan berlokasi di Pasar Minggu gitu, kita anggap ya. Pasar Minggunya anggaplah yang di dekat stasiun gitu ya. Nah, di antara kedua ini mana yang menghasilkan, yang memiliki nilai tanah yang lebih tinggi, maka nilai ganti kerugiannya akan lebih tinggi, dengan catatan karakteristik yang lainnya itu sama ya, itu ya, dan luasnya sama, segala macam bangunannya sama, kita asumsikan seperti itu. Maka mana yang lebih tinggi nilai tanahnya, maka dia lebih tinggi nilai ganti kerugian. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Ini ada yang sama persis secara physically untuk propertinya,
berada di lokasi yang bersebelahan ya, sebelahan berhimpit gitu, hanya dibatasi dengan tembok saja gitu, tetanggaan. Sedangkan karakteristik dari pemiliknya itu berbeda. Anggaplah. Kenapa? Karena begini, karakteristik dari pemilik properti itu nanti akan mempengaruhi perhitungan dari segi komponen non fisik yang ada di nilai ganti kerugian. Sehingga itu memberikan variabel mana yang lebih tinggi nilai ganti kerugiannya dan mana lebih rendah. Seperti itu, sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa nilai ganti kerugian itu variabelnya sangat banyak yang mempengaruhi ya, dari segi non fisik dan juga Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.